Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan hari ini tanggal 10 Maret 2023 ya guys. Kita akan bahas El Nusa. Nah, di dunia ini ada Saudi Aramco, ada Gazprom, ada Shell, ada Chevron, kemudian apalagi Petronas dan Pertamina. Pertamina punya anak perusahaan atau anak usaha yang namanya Pertamina Hulu Energi. Pertamina Hulu Energi memiliki anak usaha lagi yang bernama El Nusa. Jadi El Nusa ini sebenarnya masih bagian dari Pertamina Hulu Energi, dan Pertamina Hulu Energi itu sendiri masih menjadi bagian dari Pertamina. Kenapa gue sampaikan hal tersebut? Karena nanti ada kaitan dengan kinerja Elsa. Nah, El Nusa ini sendiri ya, lu kalau melihat data ini ya guys, sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang masalah dengan perusahaannya. Ekuitasnya bertumbuh terus dari 2018 sampai 2022 ya, yang tadinya 3,2 triliun, 3,5 triliun, 3,7 triliun sampai 4,1 triliun. Naik ekuitasnya sedikit-sedikit, nggak terlalu signifikan. Sama asetnya juga meningkat ya guys, dari yang tadinya 5,6 triliun sampai di 8,8 triliun. Rasio hutangnya pun sebenarnya cukup besar tapi nggak ada masalah ya. Dan pendapatannya betul dalam 5 tahun terakhir di tahun 2022 kemarin adalah pendapatan yang cukup besar, terutama di kuartal 2 tahun 2022 yang IPS-nya kalau gue nggak salah sampai 21 dah guys. Sampai di laba bersihnya adalah 378 miliar. Dari angka-angka ini sebenarnya guys ya, waktu kuartal 2 2022 gue sempat tertarik dengan El Nusa. Tapi setelah gue pelajari lagi, gue tadinya pengen masuk karena melihat valuasinya yang murah. Tapi setelah gue pelajari lagi, akhirnya gue mengurungkannya untuk tidak masuk ke El Nusa. Meskipun sebagai perusahaan grup Pertamina atau di bawah Pertamina, ya nggak ada masalah dengan El Nusa ini ya. Kenapa gue mau masuk? Karena valuasinya murah. Tapi setelah yang tadi gue sampaikan, gue pelajari lagi, gue nggak jadi masuk ke El Nusa. Kenapa? Nah, pendapatan El Nusa itu banyak dari Pertamina dan anak-anaknya dan cicit-cicitnya. Jadi kalau misalkan gue simpulkan, perusahaan ini sedikit banyak seperti, lu kemarin ingat nggak gue pernah bahas Astra Grafia? Ini walaupun beda sektor, tapi gue coba gambarkan sedikit. Astra Grafia itu ya banyak bertransaksinya dengan perusahaan-perusahaan milik Astra. Sama Elsa juga banyak bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan di Pertamina itu sendiri, karena Pertamina punya anak perusahaan banyak dan punya cucu bahkan cicit perusahaan mungkin ya yang sangat banyak. Dan hanya sebatas Pertamina saja, mungkin ada di luar Pertamina tapi porsinya sangat kecil. Yang paling banyak tetap dari Pertamina. Nah, Chevron, kemudian Petronas, Saudi Aramco dan sebagainya ya dia memiliki perusahaan yang sejenis juga dengan si El Nusa ini sendiri. Oleh karena itu, kenapa berhubungan dengan kinerjanya, El Nusa kalau lu perhatikan guys, pendapatannya meskipun triliunan, dia sampai 6 triliun, 8 triliun, 7 triliun, bahkan di tahun 2022 ini sampai 12 triliun. Ya, laba bersihnya di situ-situ aja. Di 276 miliar, 356 miliar, 249 miliar, sampai di 378 miliar. Di tahun 2022 aktivitas di hulu energi itu meningkat karena memang sempat meningkat juga harga dari minyak kan, sehingga ya El Nusa ke cipratan cuan. El Nusa ini sendiri dia asetnya nggak ada kayak minyak gitu, nggak ada, dia cuman bagian supportingnya saja, bisa dikatakan kayak ada proyek onshore ya di dalam di laut gitu ya, di pengeboran minyak, kemudian ada pengantaran BBM. Itu yang melibatkan El Nusa itu sendiri, termasuk kemarin tuh yang kebakaran ya di Plumbang, kalau gue nggak salah Jakarta Utara ya, di daerah mana gitu. Kalau misalkan memang nanti jadi dipindahkan ya deponya, ya pasti melibatkan dari El Nusa itu sendiri. Karena memang subsektornya dia distribusi energi, logistik, seperti itu guys. Jadi yang kurang menarik dari Elsa ini adalah pasti net profit marginnya presentasinya kecil. Karena kenapa? Pendapatannya besar, triliunan, hanya saja net profitnya atau laba bersihnya itu sangat kecil sekali guys, dan dia akan gitu terus. Nanti di tahun 2023 kecil kemungkinan nanti dia tiba-tiba laba bersihnya menjadi 900 miliar, kemudian menjadi 1 triliun, sangat kecil kemungkinannya.
Tapi meskipun net profit margin atau NPM-nya kecil, bagusnya dari perusahaan ini adalah sahamnya dihargai sangat murah. Tapi itu juga yang menyebabkan kenapa sahamnya dihargai sangat murah. Gue pribadi suka dengan saham yang murah. Hanya saja memang karena bisnisnya seperti ini, El Nusa itu dihargai oleh market dalam 5 tahun terakhir, bahkan dari 2018 PBV-nya selalu berada di bawah 1. Sama PER-nya juga ya paling berkisar 9, 6, 10, 18, 6. Apakah ini bisa meningkat terus pendapatan dan laba bersihnya? Bisa. Apakah sahamnya juga bisa meningkat terus? Bisa. Tapi dalam waktu yang jangka panjang. Jadi kita perlu membedakan guys, menurut gue ya guys, kita perlu membedakan perusahaan yang memang, ini yang pertama, ada perusahaan yang memang bisnisnya seperti itu. Bisnisnya yang net profit marginnya kecil. Dia walaupun pendapatan triliunan, tapi laba bersihnya kecil. Ada yang memang seperti itu dan dari tahun ke tahun dia akan stabil terus. Salah satu contohnya El Nusa ini. Itu yang pertama. Ada yang kedua, model perusahaan yang dia laba bersihnya kecil, turun ya, karena imbas dari suatu peristiwa. Contohnya apa? Batubara. Ketika harga batubaranya jatuh, ya laba bersihnya kecil. Ketika harga batubaranya tinggi, ya dia laba bersihnya besar. Contoh apa? Yang sekarang ya perusahaan-perusahaan konstruksi, perusahaan-perusahaan properti, perusahaan-perusahaan semen. Jadi semen ya, salah satu alasan gue masuk SMGR. Ya seperti itu, dia sebenarnya sedang turun karena bukan dari bisnisnya, tapi karena memang pembangunannya sedang banyak yang berhenti. Sebelumnya imbas dari pandemi pembangunannya berkurang, kemudian harga batu baranya sedang tinggi. Nah, kalau bisa kita masuk perusahaan yang kedua, jangan yang pertama. Perusahaan pertama adalah perusahaan yang memang secara bisnis laba bersihnya selalu kecil berbanding dengan pendapatannya. Perusahaan yang kedua modelnya adalah yang laba bersihnya kecil imbas dari suatu peristiwa. Kayak misalkan Indofood ya, kemarin dia ya sempat terganggu kan karena harga gandumnya tinggi, bahan bakunya juga jadi tinggi. Kemudian ya yang tadi lah gue sebutkan. Jadi kalau bisa kita masuk ke yang kedua. Apakah Elsa jelek? Ya enggak juga, secara perusahaan dia bagus dan bisa untuk dikoleksi. Cuma lu harus siap aja meningkat harga sahamnya itu dalam jangka yang lama dan dia membagikan dividen juga seperti itu. Jadi untuk Elsa mungkin kalau ada saham yang lain yang kondisinya seperti yang kedua tadi gue sebutkan, gue akan coba memilih yang kedua dahulu. Dan di Bursa Efek masih banyak saham-saham yang modelnya seperti yang tadi, kondisi yang kedua, yang memang laba bersihnya turun, laba bersihnya kecil imbas dari suatu peristiwa, dari suatu keadaan. Ya nanti kalau keadaannya sudah berangsur pulih, dia laba bersihnya akan gede lagi. Jadi kita sudah beli di harga bawah. Paling itu aja untuk Elsa guys, yang mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.